Gencatan senjata itu bukan berarti Palestina sudah merdeka. Ya. Gencatan senjata bukan berarti Al-Aqsa sudah jatuh ke tangan umat Islam. Ya. Gencatan senjata bukan berarti jalur Gaza sudah bebas dari blokade. Tidak seperti itu. Saat ini kita tidak cukup dengan mengeluarkan statement kasihan ya anak-anak Palestina. Akan tetapi teman-teman, saat ini kita hidup di Indonesia, apapun yang kita butuhkan selalu tersedia. Makanan tersedia teman-teman. Pakaian baju baru tersedia teman-teman. Beribadah kita khusyuk di Indonesia, akan tetapi tidak bagi saudara-saudara kita di Palestina. Ada yang mengatakan ngapain Bang Onim kita jauh-jauh ke sana, sedangkan di sini pun masih ada yang membutuhkan. Tidak seperti itu bro. Di sini manusia, di sana manusia, dan kita punya kewajiban menyelamatkan manusia, siapapun itu, agama manapun itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore orang-orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kita janjikan, nanti beberapa saat lagi Explore akan live bersama Bang Onim. Beliau langsung dari Gaza, Palestina. Mudah-mudahan beliau bisa hadir, bisa memenuhi rencana kita yang kita rencanakan itu, yang kemarin kita sudah umumkan, kita sudah rencanakan. Mudah-mudahan juga kondisinya cukup mendukung buat beliau untuk bisa hadir. Kita doakan sama-sama. Kita akan sedikit bercerita tentang kondisi terkini, kondisi di Gaza seperti apa. Yang sebelumnya sedikit saya ceritakan mengenai konflik yang sekarang sedang terjadi di Palestina ya. Seperti yang kita tahu, dari mulai tanggal 10 Mei kemarin itu mulai ada letupan-letupan, dimulai dari saat akhir Ramadan itu, di malam-malam tarawih, malam-malam ketika orang beriktikaf itu Masjidil Aqsa, itu terjadi bentrokan antara jamaah masjid dengan tentara Israel. Dari situ kemudian menggulung, konfliknya bertambah sampai akhirnya juga terjadi konflik di Gaza. Kota Gaza itu dibombardir, dan kemudian juga pihak Hamas, dalam hal ini Brigade Al-Qassam, juga memberikan serangan balasan ke Israel. Tapi nanti yang kita bicarakan tidak menitik beratkan pada konfliknya ya, karena kalau kita bicara konflik, kita harus membaca juga sejarah Israel masuk ke Palestina itu seperti apa. Kita juga harus mengetahui bahwa dulu wilayah Palestina itu dijajah oleh Inggris, dan dari mulai itulah kemudian Israel mulai masuk ke Palestina. Yang dulu itu Israel itu dimasukkan sebagai korban dari pembantaian Holocaust ya. Ketika mereka tidak punya wilayah, mereka ditampung di Palestina, datang sebagai tamu, dan sampai pada akhirnya mereka sekarang menguasai hampir sebagian besar wilayah Palestina. Itu yang nanti kita akan titik beratkan adalah kondisi terkini, kondisi korban, juga kondisi kebutuhan di sana akan seperti apa gitu. Kita masih menunggu Bang Onim bergabung. Ini kami masih coba menghubungi beliau. Mudah-mudahan kondisi di sana memungkinkan untuk bisa live kita pada sore hari ini. Ya. Buat teman-teman yang ingin ikut juga berkontribusi, bisa di mana? Langsung komen. Ya. Langsung pas tertahan. Bisa nanti menghubungi admin yang akan kami
catatkan di sini. Ya. Ya. Selamat bergabung juga Ustadz Abu Leiden. Alhamdulillah. Dan kawan-kawan yang lain silakan. Kita akan mesti menunggu Bang Onim untuk bisa bergabung di jadwal kita ini. Alhamdulillah beliau sudah menjawab panggilan dari kami. Nanti sekitar pukul 4 sore beliau akan bergabung, dan waktu beliau juga tidak banyak, jadi nanti teman-teman silakan dimanfaatkan untuk bisa mendengarkan paparan dari beliau. Waktu beliau hanya sekitar 20 menit ya. Waktu beliau hanya sekitar 20 menit untuk menjelaskan. Dan Bang Onim ini adalah relawan, ya mungkin buat yang belum tahu ya, tapi saya rasa semua udah tahu, apalagi saat ini ya. Beliau banyak muncul. Beliau adalah relawan kemanusiaan Indonesia yang tinggal di sana. Beliau tinggal di Gaza, dan Explore adalah salah satu NGO yang sudah sering bekerja sama dengan beliau. Bahkan dari awal berdiri Explore itu tahun 2018, kita sudah menitipkan banyak donasi kepada beliau, alhamdulillah. Dan sampai saat ini juga alhamdulillah kerjasama antara Explore dengan beliau, dengan lembaga beliau NPC, berjalan dengan baik dan lancar. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Dan tadi di Bandung baru selesai, tadi ada aksi bela Palestina, long march dari Gedung Sate sampai ke Gedung Asia Afrika, dan diikuti oleh cukup banyak, tadi banyak sekali kalau saya lihat sih, mungkin bisa ribuan yang hadir ya di aksi tadi. Dihadiri oleh beberapa banyak harokah dan juga banyak organisasi komunitas satu Jawa Barat, dan juga diisi oleh ulama, oleh dai, dan oleh para aktivis se-Jawa Barat. Nah, sebentar lagi kita akan bergabung bersama Bang Onim ya. Dan perlu kami ingatkan lagi bahwa kondisi saat ini di Palestina sendiri masih cukup masih cukup gawat lah gitu ya. Seperti yang kita tahu pada kemarin hari Jumat dini hari itu, pihak Israel minta gencatan senjata, tapi kemudian setelah sholat Jumat kita bisa lihat beritanya bahwa mulai terjadi lagi penyerangan terhadap jamaah masjid di Masjid Al-Aqsa. Bang Onim sudah siap sepertinya. Kita invite beliau lagi aja ya, nanti kita banyak bercerita dengan beliau. Oke, kita sudah undang beliau untuk bergabung. Doakan Palestina, kata Bang Onim katanya. Kita doakan Palestina agar ada dalam kondisi yang baik, dilindungi oleh Allah. Dan sebentar lagi kita akan memulai live bersama beliau. Cek. Ya. Sedikit. Ya. Sementara yang kita akan gali dari beliau adalah kondisi di Palestina, khususnya di Gaza saat ini seperti apa, dan juga kemudian para korban yang kemarin sempat banyak berjatuhan di Gaza itu sekarang kondisinya seperti apa, terutama
yang bisa survive, bisa selamat, tetapi mungkin dalam kondisi yang rumah-rumahnya hancur atau mungkin luka-luka, kita akan tanyakan nanti kepada beliau, dan nanti teman-teman juga bisa ikut nanti untuk membantu melalui Explore, dan insya Allah kami akan salurkan melalui beliau kebutuhan-kebutuhan apa saja yang mendesak untuk diberikan kepada penduduk Palestina, khususnya Gaza. Nah, Explore sendiri dalam konflik kali ini sudah mengirimkan bantuan, kemarin baru tahap kedua. Yang tahap pertama alhamdulillah kita sudah lihat semua di akun Explore ya, reportnya kita sudah kirimkan bantuan, titipan bantuan dari orang-orang baik semua dalam bentuk obat-obatan, karena memang kemarin juga permintaan dari sana yang cukup mendesak itu adalah bantuan obat-obatan. Nah, untuk yang kedua ini kami masih fokus pada obat-obatan. Sebentar. Ya. Oke. Kita masih Sore. Nah, sudah kelihatan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Indonesia. Masya Allah, gimana? Apa kabar Bang? Sehat? Sehat. Gimana Bang Rida, sehat ya? Alhamdulillah, tadi baru selesai aksi teman-teman di Jawa Barat. Kita bikin aksi di Kota Bandung. Alhamdulillah yang hadir juga banyak. Ya, kepedulian terhadap Palestina, doa-doa banyak mengalir tadi siang. Mudah-mudahan doa-doa itu dikabulkan oleh Allah untuk perlindungan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah. Iya Bang Rida dan teman-teman relawan Explore di seluruh Nusantara, khususnya di Kota Bandung, Jawa Barat. Perkenalkan saya Bang Onim, mitra Explore di Palestina yang sudah menjalin ukhuwah kerjasama sudah lebih dari 4 atau 5 tahun kalau tidak salah. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur bisa hadir di sini, bisa menyapa dengan teman-teman Explore. Beberapa hari lalu saya juga sudah menyapa dengan teman-teman Explore, salah satunya dengan Chris Dayanti dan teman-teman artis lainnya. Ya, tentunya pertama bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Atas karunia rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini saya dan keluarga di Palestina masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, di mana setelah agresi Yahudi ke Gaza 11 hari yang tadinya kami pun sudah tawakal apakah masih hidup atau masih dilindungi, akan tetapi semuanya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, kami masih dipanjangkan umur, kami masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini semua tidak terlepas dari doa teman-teman di Indonesia, khususnya doa para donatur relawan Explore di seluruh Nusantara. Alhamdulillah. Kami tetap tegar, kami tetap kuat, dan kami yakin bahwa apa yang kami lakukan di Palestina insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin apa yang dilakukan oleh teman-teman Explore beberapa hari lalu telah mendistribusikan bantuan untuk saudara antum di Palestina. Mereka mengatakan jazakallahu khairan katsiran kepada para donatur Explore di seluruh Nusantara, khususnya kepada teman-teman Explore yang ada di Jawa Barat, di Bandung. Amanah yang antum berikan sangat membantu meringankan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang terjajah dan sedang berjuang untuk mempertahankan tanah Palestina dan Masjidil Aqsa Mubarak. Ya, Bang Rida. Ya, Bang. Ini kita langsung aja ya, waktu abang nggak banyak nih di sini, cuman sekitar 20-an menit. Saya yang pengen kami ketahui di sini di Indonesia ini kan, kalau kita tahu kemarin itu sempat ada gencatan senjata ya, katanya begitu ya.
Tapi kemudian juga di Masjidil Aqsa sempat terjadi letupan lagi setelah itu pada Jumat. Nah, yang saya ingin kami ketahui adalah kondisi saat ini nih, terkini Abang di sana, di Gaza khususnya, ini seperti apa kondisi terkini saat ini? Iya, Bang Ridan dan teman-teman yang saya hormati, setelah agresi ke wilayah Gaza yang berlangsung 8 hari, yang menewaskan lebih dari 240, lebih dari 232 warga Gaza meninggal dunia 200. dan cedera 1.900 lebih. Yang meninggal itu mayoritasnya anak-anak, yaitu 65 anak dan 35 perempuan Palestina serta 17 lansia. Coba kita bayangkan agresi 11 hari yang menewaskan adalah warga sipil. Serentak tentunya setelah gempuran dahsyat dari pejuang Palestina, serentak pihak penjajah meminta untuk gencatan senjata, dan ini realitanya mereka yang meminta gencatan senjata setelah mendapatkan dihujani rudal ke wilayah ibu kota penjajah, yaitu Tel Aviv. Tentunya setelah kita memahami sendiri wataknya orang Yahudi dari zaman baginda Nabi Muhammad SAW sampai dengan saat ini, watak mereka tentunya senantiasa melanggar perjanjian yang pertama, senantiasa mengingkari perjanjian, yang kedua selalu berbohong. Setelah gencatan senjata alias pemberhentian perang, itu serentak ratusan prajurit penjajah kembali merangsek atau melakukan serangan ke wilayah kompleks Masjidil Aqsa Mubarak yang melukai lebih dari 80 orang warga Palestina. Setelah melakukan serangan ke kompleks Masjidil Aqsa, keluarlah statement dari pejuang Palestina bahwa kita tetap berkomitmen dengan persyaratan gencatan senjata agar supaya harus dipatuhi oleh pihak Zionis Israel. Alhamdulillah setelah mendapat statement yang keras dari pejuang Palestina, mereka keluar dari kompleks Masjidil Aqsa Mubarak. Nah, Bang Ridan, di kesempatan ini saya perlu meluruskan bahwa gencatan senjata itu bukan berarti Palestina sudah merdeka. Gencatan senjata bukan berarti Al-Aqsa sudah jatuh ke tangan umat Islam. Gencatan senjata bukan berarti jalur Gaza sudah bebas dari blokade. Tidak seperti itu. Akan tetapi gencatan senjata itu adalah pemberhentian perang sementara yang waktunya sudah ditentukan sampai dengan 3 hari nanti. Kita lihat ke depannya. Besok terakhir kita lihat apakah penjajah memenuhi komitmen yang telah disepakati atau tidak. Kalau persyaratan yang sudah disepakati tidak dipenuhi, maka besok keputusannya seperti apa? Akan dihujani seluruh wilayah Palestina di tepi barat. Itu sudah janjinya pejuang Palestina. Jadi kita sendiri, saya sangat mengenal semangatnya teman-teman Explore bergerak untuk isu Palestina. Tidak hanya terjadi peperangan. Bergerak untuk isu Palestina, teman-teman Ekspor atau relawan Ekspor, tidak hanya terjadi kematian atau pembunuhan di Palestina, tetapi kita bergerak terus karena kemenangan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk isu Palestina kita memahami ini isu sudah sunatullah dan tidak akan berhenti sampai dengan yaumil qiyamah, yaitu akhir zaman nanti seperti apa. Dengan demikian, sudah saatnya kita selalu mengasah semangat kita, mengasah komitmen kita, kecintaan kita terhadap Palestina harus terpatri di dalam sanubari kita. Jangan sampai semangat kita membantu saudara-saudara Palestina terhenti pasca gencatan senjata. Itu tidak seperti itu. Dan teman-teman di Indonesia, jangan terlalu terpaku atau tergiur dengan berita yang mengatakan bahwa Palestina sudah dibebaskan, Palestina sudah merdeka, pejuang Palestina berhasil meluluhlantahkan, pejuang Palestina berhasil menaklukkan. Jangan tergiur dengan berita seperti itu. Bang. Jangan tergiur, jangan sampai
Ada berita seperti itu. Jadi kita harus membedakan antara intisar dan tahrir. Tahrir itu membebaskan seluruh Palestina dari penjajah Israel. Itu namanya tahrir. Sedangkan intisar itu hanya menaklukkan. Bagaimana sih kita main bola? Apakah kita setelah main bola kita menang, mengambil seluruh podium atau Senayan? Tidak seperti itu kan? Akan tetapi dalam bermain bola itu kita hanya mengalahkan ke lawan kita tersendiri, akan tetapi untuk wilayahnya tidak bisa kita kuasai. Nah seperti itu, sederhananya seperti itu. Jadi sekali lagi masyarakat Palestina sangat cinta terhadap masyarakat Indonesia. Masyarakat Palestina sangat sayang terhadap masyarakat Indonesia karena masyarakat Palestina sangat memahami jumlah muslim terbesar di dunia adalah di Indonesia. Dan itu dibuktikan sendiri oleh seluruh masyarakat Indonesia yang sampai dengan saat ini dukungan dan solidaritas mengalir terus untuk saudara-saudara mereka yang ada di Palestina. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Sebelum terjadi peperangan pun Bang Ridan, masyarakat Palestina sangat memahami semangat dari masyarakat Indonesia. Tentunya kita sebagai aktivis punya tugas berbeda, teman-teman ekspor punya tugas berbeda, pejuang Palestina punya tugas berbeda, pemerintah Indonesia punya tugas berbeda, karena setelah peperangan 2 hari saya ditelepon langsung oleh Ibu Retno Marsudi. Ibu Retno Marsudi mengatakan bahwa saya sendiri Bang Onim akan tetap memperjuangkan hak dan akan memperjuangkan nyawa manusia yang ada di Palestina. Dan itu dibuktikan oleh Ibu Retno Marsudi datang ke New York. Beliau pun mengabarkan kepada saya, Bang Onim, saya ada di New York. Saya akan berbicara bahwa di Palestina itu adalah manusia dan harus kita hentikan penjajahan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Jadi perlu sampaikan di kesempatan ini, kita harus bersyukur teman-teman, masyarakat Indonesia, Muslim Indonesia memiliki saudara di Palestina. Muslimin Indonesia harus tersenyum melihat semangatnya pejuang Palestina. Kenapa demikian? Kita jauh di sana, mereka di sini berjuang tidak hanya mengorbankan waktu. Mereka tidak hanya mengorbankan darah mereka, akan tetapi mereka nyawa pun mereka korbankan untuk mempertahankan kiblat pertama Islam dunia, Masjidil Aqsa dan Palestina. Dengan demikian kita sebagai Muslim Indonesia saat ini tidak cukup dengan melinangkan air mata, teman-teman. Saat ini kita tidak cukup dengan mengeluarkan statement kasihan ya anak-anak Palestina. Akan tetapi teman-teman, saat ini kita hidup di Indonesia, apapun yang kita butuhkan selalu tersedia. Makanan tersedia, teman-teman. Pakaian baju baru tersedia, teman-teman. Beribadah kita khusyuk di Indonesia, akan tetapi tidak bagi saudara-saudara kita di Palestina. Dengan demikian, saat ini saya sebagai mitra ekspor, aktivis kemanusiaan Indonesia di Palestina, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada seluruh warga Bandung dan Jawa Barat, kita sisihkan, saatnya kita sisihkan sekecil apapun yang kita sisihkan sangat bermanfaat dan bisa meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Tentunya, jika ada pertanyaan atau pernyataan, ngapain jauh-jauh kita memberikan dukungan? Teman-teman eksplor, para donatur eksplor memberikan dukungan kepada masyarakat Indonesia yang ditimpa bencana. Dan juga teman-teman eksplor pun berperan untuk memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jadi maksud saya, yang dekat saja, yang jauh saja kita bantu, apalagi yang dekat. Jadi kita jangan terpaku dengan statement pernyataan ngapain jauh-jauh, karena ada sebagian dari muslimin Indonesia sudah termakan dengan statement tersebut karena saudara-saudara kita di sana awam dan langsung terprovokasi. Ada yang mengatakan ngapain Bang Onim kita jauh-jauh ke sana, sedangkan di sini pun masih ada yang membutuhkan. Tidak seperti itu, bro. Di sini manusia, di sana manusia, dan kita punya kewajiban menyelamatkan manusia, siapapun itu, agama manapun itu. Kalau membutuhkan pertolongan kita, maka kita tolong. Sederhananya gini Bang Ridan. Kalau orang Yahudi
Ini kita bicara tentang orang Yahudi, orang sipil ya, bukan tentara ya. Kalau orang Yahudi bersimbah di depan Bang Onim dan meminta tolong, maka yang pertama saya tolong adalah warga Yahudi, orang sipil, bukan tentara. Itu prinsip dalam Islam kita seperti itu. Pohon saja tidak bisa ditebang karena itu adalah makhluk hidup. Apalagi saudara-saudara kita di Palestina yang sama seperti kita, yang punya jiwa, punya raga, punya keinginan untuk merdeka, ingin bebas, ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan seperti masyarakat Indonesia. Jadi sudah saatnya kita sekali lagi jadikan isu Palestina sebagai sesuatu yang spesial di dalam hati dan sanubari kita. Jadikan isu Palestina menjadi sesuatu yang bermakna di dalam diri kita. Kalau sudah spesial dalam diri kita, maka tidak perlu melihat kematian kita terpanggil. Tidak perlu melihat darah kita akan terpanggil. Tidak perlu melihat peperangan kita akan terpanggil. Karena sudah terpatri di dalam diri kita, Bang Ridan dan teman-teman yang ada di Indonesia. Dan itu sudah ada di dalam diri oleh teman-teman ekspor. Kita berjuang terus. Sampai kapanpun, sampai dengan akhir hayat kita, kita akan berjuang untuk menyelamatkan nyawa manusia yang ada di Palestina. Bang Ridan, mungkin ada pertanyaan dari Antum? Ya, ini Alhamdulillah banyak kita tadi dengar ya penjelasan dari Bang Onim, baik itu mengenai gencatan senjata itu seperti apa, beda dengan namanya kemerdekaan. Terus kemudian kita harus berbagi tugas, ada yang bagiannya memang di garis depan, ada yang di belakang, ada yang di tengah, kita harus masing-masing memberikan kontribusi. Dan yang terakhir yang paling penting adalah Palestina itu bukan isu musiman harusnya untuk kita. Jadi Palestina itu harus menjadi perjuangan setiap saat, harus menjadi pemikiran kita, harus menjadi bahan kita untuk apa yang bisa kita lakukan itu tidak hanya hanya ketika timbul ledakan atau pertempuran, tapi seterusnya selamanya sampai memang janji Allah itu terbuktikan begitu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, Bang, kan korban tadi dibilang bahwa sudah banyak ya, ada korban yang luka-luka sampai hampir 2.000 orang ya. Nah, ini tuh sekarang kebutuhan yang paling mendesak saat ini. Walaupun sekarang kondisinya sedang gencatan senjata ya, walaupun ini cuma 3 hari. Yang ingin kami ketahui di sini sebetulnya apa yang mereka butuhkan saat ini. Ya, Bang Ridan, memang saat ini tahap recovery itu tahap yang paling berat di wilayah konflik. Dan saya sendiri, Bang Ridan, menjadi saksi hidup peperangan di Palestina kali ini yang paling berat. Kenapa saya katakan ini yang paling berat? Tahun 2009 saya ada di sini saat terjadi peperangan. 2014 saya di sini waktu terjadi peperangan, 2017 dia di sini, dan 2021 saya pun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur saya untuk melihat langsung dahsyatnya warga Palestina berjuang, dan semangat juang warga Palestina tersebut bisa saya kabarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya, saya katakan kenapa paling dahsyat, karena baru kali ini pejuang Palestina melululantahkan ibu kota Israel dengan mudahnya, semudah mereka meminum air. Itu dibuktikan oleh pejuang Palestina. Saat ini pejuang Palestina dalam keadaan baik-baik saja, alhamdulillah, sehat walafiat. Akan tetapi Israel tidak dalam kondisi baik-baik saja. Saat ini yang dibutuhkan tentunya pasca agresi, mereka membutuhkan obat-obatan sangat urgen. Mereka membutuhkan bahan makanan sangat urgen. Coba kita bayangkan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di sini. Selama 11 hari terjadi peperangan. Dari mana warga Palestina, warga Gaza bisa bertahan hidup? Saya sudah lebih dari 11 tahun berada di Palestina. Dan satu kali pun belum pernah mendengar ada bayi mati kelaparan, bayi Palestina. Ini di luar dari nalar manusia. Kita tidak bisa mencari penyebabnya. Kok bisa tidak ada kasus warga Palestina mati kelaparan? Bang, pesan bakso satu, Bang. Itu ada bakso lewat ya? Di situ ada bakso, Bang. Jadi suaranya jadi rindu bakso tuh, Bang. Bakso apa kue itu? Nanti kalau main-main ke Bandung nanti kami traktir bakso. Ya Allah, ya Allah. Ya, memang mudah-mudahan bisa ke Bandung. Amin ya Rabb, amin, insyaallah.
terkait dengan isu kita tidak pernah mendengar warga Palestina mati kelaparan, itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi rahasia Allah, dan ini di luar dari akal sehat manusia, nalar manusia. Kita tidak bisa mencari tahu kok bisa seperti itu. Seperti itu kejadiannya. Dan juga yang paling spesialnya lagi, tidak ada satupun statement warga Palestina mereka ingin mengungsi keluar dari Palestina. Ya. Ini aset yang dimiliki oleh umat Islam di dunia, adanya di Palestina. Aset luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan aset kepada kita. Umat Islam di Indonesia punya aset di Palestina, yaitu keberanian dari para pejuang Palestina. Perlu kita syukuri. Makanan yang dibutuhkan teman-teman, karena selama 11 hari saya pun tidak bisa membayangkan warga Gaza menempati wilayah Gaza yang luasnya 367 km persegi, didiami oleh 2 juta jiwa, 87% hidup di bawah garis kemiskinan dan mengandalkan bantuan dari negara lain termasuk dari Indonesia. Akan tetapi selama 11 hari terjadi peperangan, mereka tidak bisa keluar rumah. Seluruh fasilitas termasuk pasar ditutup. Makanannya dari mana? Ini sudah menjadi tentara Allah, yaitu diturunkan kepada warga Palestina, tentara Allah, yaitu keberanian dari saudara-saudara kita di Palestina. Itu menjadi Nasrullah yang diturunkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Yang pertama teman-teman, obat-obatan. Yang kedua, bahan makanan siap saji yang siap dimakan oleh saudara-saudara kita. Yang ketiga, air minum. Ini paling penting teman-teman, air minum. Coba kita bayangkan mereka berjuang, tidak ada air minum. Mereka harus meneguk air yang sudah terkontaminasi zat besi alias sudah tercemar. Air minum sangat penting. Yang penting, saya perlu luruskan bahwa air dari sumur bor, proyek air dari sumur bor tersebut, airnya tidak bisa dikonsumsi. Jadi kita menjauhi dari program sumur air bor, itu airnya tidak bisa dikonsumsi. Itu airnya hanya bisa untuk irigasi di pertanian dan juga untuk berwudu saja, tidak bisa diminum. Jadi tolong sampaikan kepada teman-teman, program sumur bor airnya tidak bisa dikonsumsi. Jadi kita bisanya cuman distribusi air minum ke rumah-rumah warga. Semoga teman-teman Muslim Indonesia, para donatur di Jawa Barat bisa mendistribusikan air minum untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan mohon doanya mitra ekspor yaitu Nusantara Palestina Center dalam waktu dekat akan membangun pabrik air minum. Nah, dengan adanya pabrik air minum tersebut, eksplor dengan bebasnya mengambil air dari pabrik air minum Nusantara tersebut, kita distribusikan kepada seluruh saudara-saudara kita di Palestina. Itu juga, dan juga kalau ada teman-teman donatur eksplor yang mengatakan, bisa nggak kita mendistribusikan, mengadakan mobil ambulans, sedangkan sudah gencatan senjata, mobil itu untuk apa? Perlu sampaikan bahwa, sekali lagi, gencatan senjata bukan kemenangan, pembebasan, terbebas dari penjajah, masih terjajah, masih diblokade, masih krisis. Ambulan pun sangat dibutuhkan karena ini ada program jangka panjang. Ambulan itu akan kita stay, akan kita persiapkan siaga jika sewaktu-waktu terjadi perang, kita sudah tidak sibuk lagi mengadakan mobil ambulans. Jadi mobil ambulans pun sangat dibutuhkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bang Ridan. Baik Bang, Alhamdulillah. Berarti tadi kita sudah dengar semua ya kawan-kawan yang dipaparkan oleh Bang Onim seperti apa kebutuhan di sana. Sebetulnya warga Palestina sendiri, saudara-saudara kita di Palestina, sebetulnya tanpa bantuan kita pun mereka bisa survive sampai sekarang. Justru kita akan memposisikan diri di mana nih? Kita mau ikut nggak? Karena tanpa kita pun pertolongan Allah itu pasti turun kepada saudara-saudara kita di Palestina sebetulnya. Ini justru apakah kita ingin mengambil peran atau tidak gitu. Nah seperti itu. Nah Bang, ini saya pengen nanya lagi nih. Ini ada waktunya sampai berapa menit lagi karena ini sudah lebih dari 20 menit sepertinya. Ya Bapak, lanjut aja. Silakan antum tanya ini lagi. Nah, kalau di sana kondisinya pengungsi-pengungsi itu yang kan kita lihat tuh bangunan-bangunan banyak yang roboh, banyak yang hancur, pemukiman. Sementara mereka tinggal di mana saat ini, Bang? Iya, memang sampai dengan saat ini sudah lebih dari 100.000 warga Gaza yang telah kehilangan rumah mereka, rata dengan tanah. Mereka sampai dengan saat ini masih ada yang menempati pengungsian di sekolah-sekolah. Yang pertama, yang kedua,
mereka terpaksa membangun tenda di samping reruntuhan rumah mereka. Coba kita lihat reruntuhan rumah mereka yang sangat menyeramkan. Mereka tetap membangun tenda untuk tinggal di samping tenda tersebut, samping runtuhan tersebut. Itu pertanda apa, teman-teman? Pertanda bahwa rumah kami dihancurkan, kami akan bangun kembali. Tempat ibadah kami dihancurkan, kami akan bangun kembali. Satu yang tidak bisa dihancurkan oleh pihak penjajah, semangat dari saudara-saudara kita di Palestina untuk berjuang. Tidak pernah diluluhkan, tidak pernah dihancurkan oleh pihak penjajah. Ini aset yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di Palestina. Dan tidak sedikit dari mereka yang masih menempati, yang tinggal di emper-emper toko, itu masih ada sampai dengan saat ini, teman-teman. Dengan demikian, perlu disampaikan bahwa tahap recovery ini membutuhkan 2 tahun untuk merekonstruksi kembali wilayah jalur Gaza. 2 sampai dengan 4 tahun. Itu bisa kembali lagi merekonstruksi gedung yang hancur, rumah-rumah warga Gaza yang hancur. Yang paling utama adalah traumanya anak-anak Palestina. Untuk mengembalikan itu membutuhkan waktu yang paling lama. Jadi semoga ke depannya akses ke Gaza ini bisa dibuka, teman-teman datang ke sini untuk menghibur anak-anak, menceritakan tentang dongeng anak-anak, itu yang paling utama. Tetapi untuk saat ini mohon maaf, pintu perbatasannya masih ditutup karena memang wilayah Palestina ini terjadi peperangan, itu di backup atau di backingannya itu Amerika Serikat. Tertutupnya wilayah Gaza dan akses masuk ke Gaza itu semuanya sudah disetting oleh negara adidaya agar supaya negara-negara lain sulit masuk ke Gaza, negara-negara lain sulit untuk mengirimkan bantuan ke wilayah Gaza. Nah, Bang Onim dapat bantuan obat-obatan dari mana untuk didistribusikan kepada warga Palestina? Kami mengandalkan stok regional di pasar lokal yang ada di Gaza yang belum dihancurkan oleh pihak Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, kami harus memesan obat-obatan dari luar, dari tepi barat yang masuknya itu diperiksa oleh tentara Israel. Tidak sedikit yang ditolak oleh tentara Israel. Jadi ini tidak mudah, saya katakan bahwa kalau kita terjun untuk terlibat langsung dalam isu Palestina, sudah siap-siap mental kita, semangat kita. Kalau kita tidak siap, maka kita harus mundur dan tidak lagi mengurusi tentang isu Palestina. Akan tetapi saya sangat yakin teman-teman Explore sudah dilandasi oleh iman, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kita diikatkan oleh ukhuwah, yaitu landasannya kalimat tauhid. Ya, Bang Rida. Ya. Nah, untuk saat ini berarti kalau kita berpikir tentang bagaimana kita bisa masuk ke Gaza atau melihat itu, untuk saat ini belum mungkin ya. Pintunya sendiri hanya dari Rafah ya, Bang Onim. Apa ada pintu lain sebetulnya? Iya. Pintunya sendiri pertama Gaza itu ada beberapa pintu perbatasan. Yang pertama perbatasan Rafah, yaitu melalui Mesir. Oke. Yang kedua semuanya dari Israel. Ya. Biasanya yang masuk itu yang paling mudah masuk biasanya nih kalau kondisi normal yang paling mudah dari Mesir atau dari Israelnya malah. Untuk masuk ke sini tidak ada akses yang mudah ya, karena semuanya pintu itu sudah kuncinya itu ada di pihak Israel. Baik. Jadi bantuan masuk ke Gaza dalam bentuk atau delegasi rombongan masuk ke Gaza itu kuncinya itu ada di pihak Israel. Ya. Jadi untuk sementara ini teman-teman semua bisa mencukupkan kontribusinya dengan mendoakan dan juga memberikan dukungan berupa donasi yang akan disalurkan melalui orang-orang yang bisa dipercaya di Gaza. Salah satunya adalah Bang Onim dengan tim NPC. Iya, benar sekali Bang Ridan, dan saya sebenarnya menghimbau kepada teman-teman Indonesia saat ini. Saya mengetahui bahwa dukungan kepada rakyat Palestina itu sangat banyak. Mohon jangan ditahan donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina yang bersifat urgen, khususnya bahan makanan dan obat-obatan. Kami NPC, alhamdulillah Bang Ridan,
setiap kali donasi yang masuk khusus pada terjadi peperangan, itu kami loss semuanya. Karena keputusannya ada di tangan saya, jadi semuanya saya arahkan, kita loss semuanya bantuannya ke sini. Jadi saya himbau kepada teman-teman NGO lain selain dari Explore, mohon bantuan dalam bentuk darurat, urgen itu segera dikirim, karena saudara-saudara kita di Palestina berjuang dan membutuhkan makan. Ya, mereka membutuhkan makan untuk berjuang, bukan mereka membutuhkan makan untuk tidur, tidak seperti itu. Karena di depan mereka sudah berada di barisan depan, apa yang kita perjuangkan sangat jelas, Bang Ridwan, yaitu tanah Palestina dan Masjidil Aqsa Mubarak, kiblat pertama Islam dunia. Jadi dukungan sepenuhnya kita lepas untuk saudara-saudara kita di Palestina, juga menyelamatkan nyawa yang ada di Palestina. Bang Ridwan. Masya Allah. Ya. Baik, mungkin Bang Onim ada yang ingin disampaikan? Ini sudah hampir 30 menit. Saya paham bahwa sekali lagi ini kesempatannya. Ini Bang Ridwan juga berkali-kali mengontak saya pada saat terjadi peperangan. Mohon maaf kemarin itu pada saat terjadi peperangan saya menghindari online karena jaringan pihak itu akan mendeteksi jaringan bisa mereka menjatuhkan rudal. Jadi mohon maaf baru kali ini bisa sempat. Semoga momen ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang live, khususnya pada relawan Explore. Kita semangat terus. Perlu sampaikan bahwa isu Palestina, isu global bagi kita Muslim, isu Palestina adalah isu akidah. Bagi yang non Muslim, isu Palestina adalah isu kemanusiaan, dan ini adalah amanah konstitusi, undang-undang dasar. Yang selanjutnya isu Palestina tentunya isu kemanusiaan. Kita berusaha untuk menyelamatkan. Itu ada kuitiau lagi ya, pesan 2. Itu apa Bang? Suara apa tuh Bang? Hafal itu, kayaknya asinan atau apa itu? Asin. Kalau nggak salah cincau deh Bang, soalnya mukulnya di gelas deh. Mukulnya di gelas. Iya, jadi sekali lagi isu Palestina, jadikan isu Palestina adalah isu yang spesial dalam diri kita. Isu Palestina isu yang sesuatu berharga dalam diri kita, dan kita bergerak untuk menyelamatkan saudara-saudara, menyelamatkan nyawa manusia yang ada di Palestina. Semuanya kita rangkul teman-teman yang sedang live saat ini. Jika ada yang nyinyir atau apa, kita lewatin saja, biasa. Perjuangan kita tidak semuanya orang yang suka dengan perjuangan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu menilai dan melihat kita jalan terus, tidak usah peduli dengan isu sana sini, kita jalan terus karena apa yang kita lakukan insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih atas doa dan dukungannya. Terima kasih, doakan terus teman-teman. Perlu, ini juga penting sampaikan. Jangan sampai teman-teman yang ada di sini melihat isu Palestina sebatas isu bantuan obat-obatan, murahan sekali. Jangan sebatas bantuan makanan, murahan sekali. Karena isu Palestina isu yang sangat mulia, yang nantinya kita akan ditanya oleh para malaikat. Bang Onim, selama antum hidup di dunia, apa yang sudah antum lakukan, perbuat untuk umat terbaikku di bumi Syam Palestina? Bukan apa yang sudah sembako kirimkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi jadikan isu Palestina isu yang spesial. Jika sudah spesial, maka apapun yang terjadi kita akan jalan terus. Apapun itu rintangannya, kita akan jalan terus. Dan tentunya sekali lagi salam cinta dari masyarakat Indonesia untuk masyarakat Palestina, untuk masyarakat Indonesia. Mereka sangat berterima kasih atas doa dan dukungan dari masyarakat Palestina. Dan yang utama dukungan adalah doa. Karena dengan doa, secanggih apapun peralatan yang dimiliki oleh musuh, maka dengan doa bisa menghancurkan. Karena kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada para donatur atau kepada para presiden. Jadi selalu doakan kepada saudara-saudara kita di Palestina dalam ruku dan sujud. Apapun itu doanya, kita sampaikan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih, jazakallahu khairan katsiran atas kepercayaannya, sudah mempercayakan kami untuk menyalurkan bantuan buat saudara-saudara kita di Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak jazakallahu khair Bang Onim sudah menyempatkan untuk bisa hadir setelah kami minta beberapa kali dengan kondisi yang mungkin sangat sulit. Pada akhirnya pada hari ini kita bisa bertemu, dan kita doakan
teman-teman semua, Bang Onim, keluarganya dan juga tim dari NPC, juga saudara-saudara dari Palestina selalu mendapatkan lindungan dari Allah. Dan juga kita doakan juga buat kita semua agar kita semua bisa mampu untuk berkontribusi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin pertemuan kita harus sudahi dulu. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan berbincang lagi, Bang Onim ya. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, tadi sudah dikatakan oleh Bang Onim bagaimana kondisi di sana. Silahkan di save, dicatat ini yang di pin ini. Untuk rekening donasi dan juga konfirmasi, silahkan dicatat. Mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang lagi nanti dengan Bang Onim di lain kesempatan. Dan jangan lupakan Palestina dan tetap selalu mendukung program-program Palestina bersama Explore. Kita tutup dengan Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Explore. Inspiring a better future.